Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan bantu lihatkan energi orang yang kamu fokuskan ya. Ini berkaitan dengan asmara kalian. Dengan senang hati request-request kalian saya baca dan saya akan readingkan. Karena permintaan banyak, maka dengan senang hati saya readingkan ya. Apa yang akan terjadi dengan hubungan kamu ke depannya? Oke. Karena ini general reading ya teman-teman, sesuaikan dengan kondisi kalian. Ini adalah video timeless ya. Jadi saat kamu melihat video ini, itulah energi kamu dan dia. Dan di sini teman-teman bisa ini ya. Karena permasalahan kalian tentunya punya permasalahan beda-beda. Jadi nanti bisa kamu sesuaikan. Jika nanti genernya sama, kemudian perjalanannya resonate, maka itu adalah energi kamu dan dia. Semoga resonate ya, sehingga teman-teman senang ya, bisa ditemani Cici Tarot. Bagi teman-teman yang baru gabung, salam kenal, jangan lupa bantu subscribe dulunya dulu ya. Like video ini, komen kalau resonate, dan share video ini agar Cici Tarot makin ini ya, makin berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tentunya sesuatu hal-hal yang positif ya. Oke, coba kita lihat apa yang akan terjadi dengan hubungan kamu ke depannya. Apa yang akan terjadi dengan hubungan kamu ke depannya? Coba kita lihat. Apa yang akan terjadi dengan hubungan kamu ke depannya? Oke. Ini sudah mau dibaca ya ini. Oke. Ada hubungan kamu yang sudah putus atau bercerai ya. Apa Cici yang terjadi pada hubunganku? Nah, kalau kamu sudah terlanjur bercerai, sudah terlanjur putus hubungan, sudah terlanjur pedot hubungan itu. Nah, kondisi di saat kamu lihat video ini, dia lebih banyak cemas. Tidak tahu apa yang dia cemaskan ya. Oke, apa yang terjadi dengan hubungan kamu? Karena hubungan ada yang pedot, yang sudah putus, yang sudah bercerai, dan kondisi dia ternyata di sana yang terjadi adalah banyak kecemasan. Ya, banyak kecemasan, dia sering melamun, ini yang terjadi pada diri dia di sana. Dan ternyata dia sering cemas melamunkan kamu. Nah, ini pertanda bahwa dia belum move on ya. Yang terjadi di hubungan kamu dengan dia, ternyata dia belum move on dari kamu. Lagi-lagi kamu berhadapan dengan orang yang egonya sangat tinggi, tidak mau disalahkan, selalu minta menang sendiri, keras kepala ya. Oke, kemudian tipe orang ini tipe orang yang pencemburu ya. Bisa saja kamu kemarin bercerai, putus hubungan, dan juga hubungan kamu yang barangkali sekarang di ghosting. Bagaimana ke depannya? Hati-hati ya ke depannya, kalau kamu masih ada komunikasi dengan dia atau kamu diblokir dia dan hubungan kamu masih tergolong masih bisa diatasi, hanya dia mungkin ngambek-ngambek saja, bisa demikian ya. Hati-hati kalau dia ini ke depannya di dalam hubungan kamu ini ada rawan. Karena rawannya apa? Rawannya karena dia ini tipe orang yang cemburu ya. Tipe orang yang pencemburu ini dan kalau cemburu itu lebih banyak diam. Nah, ini kalau sudah seperti ini kamu hati-hati. Nanti di dalam hubungan kamu ke depannya, kalau kamu barangkali punya pasangan yang seperti ini, kalau sudah marah diem, kalau sudah cemburu diem, kalau lagi nggak cocok diem, tiba-tiba ngilang. Nah, hati-hati. Ini bisa untuk kedepannya tiba-tiba ngilang ya. Tanpa klarifikasi ngilang, kamu cari di kantor, ndak akan direspon.
kamu cari di rumahnya juga tidak ada respon, ya kalaupun ada keluarganya juga tidak tahu ya. Nah itu ya, sehingga nanti mempersulit diri kamu sendiri. Jadi hati-hati, tetap kesetiaan, jaga kepercayaan, dan kamu selalu setia ya. Jadi ini yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Kalau dia meninggalkan kamu, kemudian kamu di ghosting, kamu dicerai ya, kemudian dia ini diam-diam masih cemburu sama kamu, ya biarin aja. Kan sudah bercerai, sudah putus ya, ngapain juga. Biar dia cemburu ya sudah, lebih fokus saja dirimu di keuangan kamu, itu akan lebih baik ya. Bagaimana hubungan kamu ke depannya untuk asmara kamu, keuangan kamu? Tuh kita lihat ya untuk asmara kamu dulu. Untuk asmara kamu, hubungan kamu ke depannya, nah karena kamu seperti banyak dimanipulasi, banyak dibohongi, kemudian dia ini selalu sering overthinking ya, yang tidak jelas, kalau salah tidak mau disalahkan. Nah ini dia akan kedepannya mungkin lebih banyak, karena kalau orang yang tipenya egonya sangat tinggi itu kamu lebih banyak ngalah ya. Kalau nanti kedepannya dalam hubungan kamu tidak mau ngalah, nah ini repot ya. Kamu lama-lama juga akan putus asa ya. Putus asa ya sudahlah, kalau begitu diakhiri saja hubungan. Nah bisa juga kamu karena putus asa di dalam menjalani asmara kamu, lama-lama kamu menyerah ya, kamu menyerah dan kemudian ya sudahlah, kalau begitu, kalau memang hubungan tidak bisa dipertahankan, ditunggu juga tidak bisa, ya sudahlah, lebih baik ikhlas saja. Nah begitu. Ada yang kalian nanti merasa menyerah karena kalian sudah capek ya. Aduh malas, capek Cece, sudah lama aku nunggu, aku sudah berjuang tetapi nggak ada perubahan. Nah itu, jadi nanti kalian itu yang terjadi di asmara kalian, banyak yang merasa sudah putus asa, apalagi dia yang sudah menceraikan kamu, kemudian ada yang dia ini mendua hati, ada dia yang meninggalkan kamu. Nah seperti itu tanpa klarifikasi, tiba-tiba kamu ditinggal begitu saja, begitu ya. Ini yang kamu sendiri juga capek menunggu ya, capek berjuang. Mungkin kamu juga sudah klarifikasi, kamu tidak direspon ya. Jadi untuk kedepannya ya hubungan kamu akan berakhir. Ya karena kamu merasa, kamu sendiri yang merasa capek ya. Aku sudah berjuang, kenapa dia milih orang lain? Kenapa di saat terpuruk, kenapa aku ditinggalkan? Nah kamu merasa seperti itu. Sehingga kamu sudah berjuang, kamu sudah mengupayakan hal yang terbaik, sudah kamu lakukan sekuat tenaga kamu, tetapi kamunya ini tidak direspon, tidak dihargai, sehingga kamu ya sudahlah gitu ya, aku menyerah aja Cici, nah gitu ya. Jadi di dalam hubungan kamu, kalau kamu mengalami seperti itu, bisa juga nanti dalam hubungan betul-betul memang akan berakhir. Ini di asmara kamu ya, baik ini yang sudah cerai maupun kamu yang hubungannya sudah di ghosting lama, kemudian kamu yang barangkali ada yang sudah menikah tetapi juga tidak ada kejelasan ya. Nah ini nanti pelan-pelan di dalam hubungan kamu, kalau tidak ada komunikasi baik, kemudian tidak ada komunikasi apapun bentuknya, ini ada lama-lama potensi di dalam hubungan kamu bukan kembali, malah akan berakhir. Nah, kalau sudah seperti ini, solusinya bagaimana, Cici? Oke. Kalau kamu mengalami seperti ini, kalau kamu mengalami barangkali dalam hubungan ini, kalau terjadi ke depannya ini, kalau sudah putus ya sudah, mau diapakan ya. Karena kamu sudah menyerah, kalau kamu sudah ikhlas di dalam hubungan kedepannya, kamu menyerah, ikhlas ya sudah, berarti ini adalah jalan Tuhan untuk memberikan kehidupan kamu, asmara kamu, keuangan kamu lebih baik, begitu ya. Nah bagaimana jika memang kamu terus bertahan dalam hubungan ini begini terus? Gak apa-apa C, aku bertahan karena aku sayang cinta sama kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Oke, kita lihat.
Kalau di dalam hubungan kamu ke depannya, kamu sudah menjauh, ini ya, dia menjauh tapi kamu, bertahan maksudnya ya. Dia menjauh dan kamu bertahan. Nah ini ada juga kalian yang LDR ya. Nah, pelan-pelan dia tidak menghubungi kamu, kemudian dia sudah, seperti sering, enggak chatting kamu gitu ya, sudah dia tidak respon kamu. Nah, ini kemudian jarang komunikasi. Nah, lama-lama menghilang ya. Jadi ini kalau kamu bertahan dan kondisi dia itu sudah on off dan sudah sepertinya tidak respon sama kamu chatting juga dia tidak peduli, kamu ini ya, kamu telepon juga kamu di reject, kemudian kamu diblokir ya. Kalau kamu bertahan semakin rumit ya, di dalam hubungan kamu semakin rumit ya. Kamu hanya akan merasakan kesedihan ya ke depannya. Nah, setiap malam kamu akan merasa sedih, kepikiran ya. Kalau memang kamu bertahan, ini sesayang apapun, secinta apapun, kalau dia memang sudah benar-benar nanti sudah tidak respon kamu, cuekin kamu, kemudian sudah di ghosting, bahkan apalagi yang sudah cerai ya. Hubungan kamu ke depannya seperti apa? Nah ini, kalau malam kamu sering sedih, kepikiran ya kalau kamu bertahan akan cuma bisa meratapi, menyesal, kenapa sih kok rumah tangga ini bercerai, kenapa sih hubungan ini kok putus, nah itu ya. Kedepannya seperti apa? Kedepannya kamu sering merasa rindu, kepingin ketemu, kamu kepingin memeluk dia, kepingin curhat, kepingin ketemu secara fisik, kepingin chattingan, kepingin video call, kepingin apapun ya. Pokoknya rasa rindu itu semakin kamu bertahan, semakin sakit, semakin ada kepikiran, ada rasa rindu yang akan terjadi. Nah ini dengan ini adalah energi kamu. Nah kalau kamu bertahan seperti apa? Coba kita lihat ya. Kalau di dalam hubungan ini kamu bertahan, jika di dalam hubungan ini kamu bertahan ya, bagaimana dengan dia? Kalau kamu bertahan dalam hubungan ini, sementara tadi yang kamu alami adalah kedepannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan dia? Ya, kamu bertahan tapi dia tidak peduli. Kamu bertahan tapi dia tidak respon. Atau kamu bertahan tapi dia sibuk dengan urusan dia sendiri. Mungkin pekerjaannya, kesenangannya, nah kayak gitu. Bagaimana dengan dia? Oke, kalau kamu bertahan dengan dia gimana? Nah, dia overthinking ya, kalau mau bertahan overthinking, apalagi ini ya, kalau benar-benar dia sudah tidak suka kamu, kemudian benar-benar memang sudah tidak senang kamu, ya dia akan marah kalau kamu chatting, kemudian kamu marah kalau kamu menghubungi, begitu ya. Ini kalau kamu bertahan ya, kalau memang kamu sudah cerai atau betul-betul sudah putus ya. Dan permasalahan kamu besar ya, ini dengan catatan permasalahan kamu besar. Permasalahan besar bisa juga karena keuangan, bisa karena mendua hati, bisa ya pokoknya hal-hal yang besar ya. Oke. Bagaimana dengan dia kalau kamu bertahan? Apakah dia senang? Apakah dia justru terganggu? Nah tuh. Kalau di sini kalau kamu bertahan, nah ini yang terjadi pada diri dia, dia akan semakin ini ya, akan semakin panas hati. Panas hati itu ya sering stres ya melihat kamu, kenapa sih kamu kok menunggu gitu ya. Nah, dia bukan merasa senang, tidak. Dia merasa kacau pikirannya ya. Karena kamu diharapkan sudah move on, diharapkan kamu itu sudah bisa mencari orang lain, diharapkan kamu itu sudah bersama orang lain, tapi kamu masih bertahan. Kalaupun ada yang seneng ya, kamu masih sendiri, ada yang seneng itu pun nggak banyak ya, nggak banyak. Tapi yang lebih banyak itu dia merasa stres ya melihat kamu kok sendiri, kamu kok masih belum nikah lagi, atau kamu kok belum menikah, kamu kok belum punya pacar baru. Nah dia semakin stres ya melihat kondisi kamu. Karena dia takut kalau kamu ganggu ya, mungkin kalau kamu telepon, kamu chatting, dia merasa terganggu ya.
Dan ini yang akan terjadi jika permasalahan kamu besar. Tapi kalau permasalahan kamu kecil ya, bagaimana dengan hati dia? Dia senang. Kalau permasalahan kamu ringan-ringan saja, dia senang. Ya berarti contoh ya, kalau permasalahan ringan itu contoh dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi kamu selalu ngajak ribut. Kamu udah ada waktu untuk aku. Nah kayak gitu ya, itu permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah kalau masalah berkaitan dengan halal itu dia senang, berarti kamu sabar menunggu dia. Nah itu ya, kalau ini berkaitan dengan pekerjaan. Tapi kalau berkaitan dengan dia mendua hati ya, apalagi masih lagi senang-senangnya dia dengan orang lain, nah ini dia depresi, nggak senang kamu ganggu gitu ya. Jadi ini lebih kamu di mana, posisi di mana ya. Kalau kamu posisinya memang dia cuma hal pekerjaan, ya tunggu saja dengan sabar. Tapi kalau dia ini dengan yang lain, ya sudah, beri kesempatan dia untuk mencari jati dirinya. Kalau dia sudah tidak senang sama kamu, ya sudah, tidak usah bertahan. Lebih baik kamu fokus di pekerjaan kamu, biar karir kamu cemerlang, pekerjaan kamu sukses, kamu punya uang banyak, dan kamu sukses. Dengan kamu sukses, nah ketika dia nanti suatu saat melihat kamu dan kamu sudah move on, healing ya, dia akan melihat kamu dengan pemahaman yang berbeda, dengan penilaian yang berbeda dan pemahaman dan pandangan yang berbeda. Nah, jadi nanti dia menilai kamu beda. Oh, ternyata aku tinggalkan dia lebih bekerja keras ya, dia positif ya. Nah, kayak gitu. Nah, siapa tahu di balik semua perjuangan kamu, siapa tahu nanti dia terketuk hati, kemudian dia tobat ya, kalau memang suami istri ya. Kemarin barangkali kamu ditinggalkan, dia menikah lagi dengan orang lain ya, kamu ditinggalkan, kemudian dia mungkin cari yang lebih ya begitu ya, yang lebih seperti itu, melebihi kamu. Nah menurut dia seperti itu. Nah ketika kamu sudah sukses, kemudian yang barangkali yang bersama dia itu tidak sukses, hanya begitu-begitu saja hidupnya. Siapa tahu nanti dia terbuka hatinya, tobat, kemudian kembali lagi kepada kamu ya. Namanya rumah tangga itu juga banyak cobaan ya. Namanya hubungan asmara itu tidak selalu mulus ya teman. Jadi kamu yang semangat ya. Ini yang terjadi pada hubungan kamu. Jika resonat silakan. Siapa tahu kalian kepingin personal reading berbayar dengan CC. Untuk melanjutkan readingan ini silakan. Di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat ya. Untuk channelnya coba kita lihat ya. Ada laki-laki kurus hitam tinggi, ada laki-laki kuning bisa pendek bisa tinggi, ada laki-laki kuning langsat tinggi, tinggi besar obesitas, ada juga laki-laki wanita kulit gelap, ada laki-laki tinggi saja, kemudian ada laki-laki tinggi besar kulit gelap, kemudian ada energi feminin maskulin, ada laki-laki kuning, ada laki-laki pendek kulit gelap, ya. Dan juga ada wanita kulit putih, ya, juga laki-laki kulit putih semampai, ya. Oke, inilah readingan hari ini teman-teman. Untuk channelnya sudah kita bacakan, semoga bermanfaat. Jika resonate, semoga kamu senang. Yang baik dipakai, yang tidak baik buat antisipasi. Dalam kehidupan kita harus banyak belajar ya, memahami dalam kehidupan bahwa kehidupan itu adalah pembelajaran kita ya. Kalau memang ada masalah, itu adalah sebuah pembelajaran kita untuk bisa dewasa, menjadi orang yang lebih bijaksana, menyikapi hari-hari, menyikapi permasalahan dengan baik, dengan cara positif, dengan cara yang baik, maka akan ada solusi yang baik. Begitu ya. Teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Saya doakan teman-teman, karir, keuangan, dan asmara kalian sukses. Aminkan jika memang kalian kepingin sukses. Terima kasih, sukses buat kalian semua. Salam sukses dari Cici, bye-bye.